syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas hadirnya dan keistiqomahan panjenengan semua untuk bersama-sama kita mengikuti acara bedah buku Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memang bertujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghidupkan keilmuan di bidang ilmu nasab. Ya, sholawat dan salam tentunya senantiasa kita curahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dengan syafaat beliau sehingga Allah menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin yang ya bisa Allah. menurunkan keturunan yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi lingkungan masyarakatnya dan dibanggakan oleh bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat kebutuhan hidup kita, harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita yang senantiasa kita tuangkan dalam doa-doa kita, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya dan Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma Amin amin. ya Allah ya Rabbal alamin. Baik saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, ini kita lanjutkan bedah buku Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi pada halaman ke-17. Ya, judulnya adalah Kerancuan Argumentasi pada pasal 2. Jadi ini adalah bantahan dari pasal 2 buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh tim daripada Robitoh Alawiyah. Ya. Mereka, tim Robitoh Alawiyah dalam bukunya Keabsahan Nasab Ba'alawi berargumen jika sebuah nasab tercantumnya dalam kitab nasab yang ditulis oleh nasabah yang kredibel dan thiqah, meskipun nasabah itu tidak sezaman, hal itu menjadi tolak ukur keabsahan sebuah nasab menurut perspektif ilmu nasab. Hal ini disebabkan nasab bukan sesuatu yang bersifat penalaran akal, melainkan verifikasi ketersambungan nasab berdasarkan sumber data yang valid dan memenuhi standar ilmu nasab. Ini pernyataan mereka dalam bukunya Keabsahan Nasab Ba'alawi. Nah, kita jawab dari sini sampai ujung disclaimer pada bab ini kami sepakat. Dan memang demikian harusnya dalam menelaah status sebuah nasab. Akan tetapi, mereka mulai melakukan penggiringan opini yang melangkahi kaedah ilmu nasab dan menyelewengkan apa yang dimaksud kredibel dan thiqah dalam perspektif ilmu nasab. Pada pernyataannya sebagai berikut. Kembali ke pertanyaan terkait kaedah penetapan nasab dalam perspektif ilmu nasab. Apakah nasab Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW dicantumkan dan diakui oleh para nasabah dalam kutub An-Nasab? Ubaidillah dan Sayyidina Imam Abdullah atau Ubaidillah yang wafat pada tahun 383 Hijriah sebagai keturunan dari Al-Muhajir Ahmad bin Isa radhiyallahu anhu wa usulihim wa furu'ihim ajma'in, diakui dan dicantumkan banyak nasabah dalam kutub ansab mereka. Nah, ini pernyataan mereka. Sebelum kami mengulas satu persatu nasabah yang mereka lampirkan, kami ingin menyampaikan satu pernyataan nasabah dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 85. La yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Yang artinya tidak bisa dijadikan hujjah banyaknya sumber-sumber jika semua sumber-sumber tersebut dinukil dari usul yang satu. Nah, memahami pernyataan tersebut di atas, maka kritik sumber itu penting dalam sebuah penelitian status sebuah nasab. Maka berapapun banyaknya sumber yang dijadikan hujjah atau dalil,
tidak akan bisa diterima jika semuanya berasal dari satu sumber yang bermasalah. Maksud kami, jika semua kitab-kitab yang mereka jadikan sumber argumentasi itu menyebut Abdullah, maka pasti sumbernya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, karya Al-Janadi abad ke-8 Hijriah. Yang bermasalah dari sisi sumbernya. Dan jika menyebutkan nama Ubaidillah, maka pasti sumbernya kitab Al-Burqah Al-Musyiqah, karya Syekh Ali As-Sakran, abad ke-9 Hijriah. Lalu apa gunanya melampirkan berbagai sumber yang ada jika semuanya itu merujuk kepada satu sumber yang sama, kecuali hanya karena bertujuan untuk melakukan penggiringan opini pembaca yang awam dengan mendompleng kebesaran nama-nama tokoh ulama terkemuka. Berikut ini akan kami uraikan penjelasan dan bantahan kami satu persatu para ulama yang mereka jadikan hujjah. Yang pertama, An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, ya, yang wafat pada tahun 880 Hijriah. Kitabnya An-Naf'ah Al-Ambariyah. Menurut pendapat kami, kitab ini tidak bisa dijadikan hujjah akan sikohnya nasab Ba'alawi. Kenapa? Sebab kitab tersebut masih berupa manuskrip atau dokumen pribadi. Sesuai catatan kaki dari buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, sebagaimana dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 103. Amma in kanat makhtutatan fayajibu tathabbutu minal khututi wa muqabalatun nusakhil makhtutah. Adapun jika adanya kitab rujukannya masih berbentuk manuskrip, maka wajib ditahqiq terlebih dahulu dan komparasi data salinan-salinan manuskripnya. Dan dalam kitab An-Naf'ah Al-Ambariyah tersebut tidak menyebutkan sama sekali silsilah nasab mereka, termasuk pongkol nasabnya yang bernama Ubaid, Alwi, Muhammad, Alwi Athani, Ali Khalid Qasam, Muhammad Sahib Mirbad, Ali, Muhammad Faqih Muqaddam, dan seterusnya. Akan tetapi yang disebut hanyalah silsilah nasab Abi Alawi bin Abil Jadid. Hal ini merupakan penyelewengan atau manipulasi data. Tuh teman-teman. Jadi alasannya cuma dua. Ya, ada dua alasan kenapa kitab An-Naf'ah Al-Ambariyah tidak bisa dijadikan sumber rujukan di dalam menguatkan keabsahan nasab Ba'alawi. Karena dua alasan. Yang pertama, kitabnya masih berbentuk manuskrip, belum ditahqiq. Yang kedua, di dalam kitab tersebut sama sekali tidak menceritakan nasabnya Ba'alawi, bahkan pongkol nasabnya pun tidak disebutkan. Di situ hanya menyebutkan keluarga, ya. Di situ hanya menyebutkan keluarga Abi Alawi bin Abil Jadid yang berbeda dengan silsilah nasabnya Ba'alawi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, An-Nasabah As-Sayyid Muhammad bin Al-Husain Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani yang wafat pada tahun 996 Hijriah. Kitabnya bernama Kitab Tuhfatut Talib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Talib. Berdasarkan masa, kitab ini di abad ke-10 Hijriah. Dan tidak adanya sumber otentik yang mendukung pernyataan dalam kitab ini mengenai hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Sebagaimana dalam kitab Ibnu Samurah, Tabaqat Fuqaha il-Yaman, dan ternyata setelah kami telaah semua tidak ditemukan pernyataan tersebut. Kemudian dalam kitabnya Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk juga tidak menjelaskan akan hijrahnya Ahmad bin Isa. Lalu dalam kitab Al-Iwaji, Talkhis Al-Iwaji, tidak pernah ditemukan datanya karena kitabnya hilang. Dan data selanjutnya itu jelas merujuk kepada kitab An-Naf'ah Al-Ambariyah. Sehingga apabila memasukkan Ubaidillah kepada Abdullah, maka terjadi adraj, yaitu pemalsuan data, cacat dalam matan penulisan nama.
Selain itu, merujuk kepada kitab Al-Burqah Al-Musiqah, maka jelas kitab tersebut tidak bisa dijadikan hujjah sebab bermasalah, tidak jelas sumber referensinya dan menyelisihi kitab-kitab nasabah terdahulu. Nah, ini alasan kenapa kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati may yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib tidak bisa digunakan hujjah di dalam mengesahkan nasabnya Ba'alawi. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, An-Nasabah As-Sayyid Damin bin Satkum yang hidup pada 1090 Hijriah, berarti abad ke-11 Hijriah. Ya, kami menemukan dalam kitab tersebut Tuhfatul Azhar wa Zalailul Anhar pada jilid ketiga halaman 95. Di sana menyebutkan sebagian keturunan Isa Ar-Rumi yang bernama Ahmad Al-Abah dalam silsilah nasab berbentuk mabsut, penulisan silsilah dari pongkol nasab ke cabang-cabangnya atau ke keturunannya, yang menerangkan bahwa Ahmad Al-Abah digelari dengan Nizamuddin. Di antara keturunannya adalah Abdullah, dan Abdullah mempunyai anak bernama Alwi dan Ismail. Dari keterangan dalam kitab tersebut jelas terdapat kesalahan fatal, di antaranya satu, terdapat adroj atau penyelewengan data karena menggelari Ahmad bin Isa dengan gelar Nizamuddin yang tidak pernah ada dalam kitab-kitab nasab dan sejarah yang terdahulu. Jadi tidak ada kitab nasab maupun kitab sejarah yang menggelari Ahmad bin Isa itu dengan gelar Nizamuddin kecuali kitab ini saja, Tuhfatul Azhar wa Zalailul Anhar. Dua, datanya tidak abdal, tidak berkesinambungan dengan data terdahulu, artinya terputus sanad periwayatannya, artinya dia berdiri sendiri pendapatnya, tidak merujuk kepada kitab-kitab yang terdahulu yang thiqah. Yang nomor tiga, tidak thiqah karena menambahkan nama-nama anak Abdullah tanpa sumber referensi yang jelas, seperti menyebutkan nama Alwi dan Ismail. Maka kitab ini tidak bisa dijadikan sumber referensi untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Itu teman-teman ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau menyanggah atau mau mengkritik atau juga mau bertanya? Silakan teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Adiaksa. Apakah ulama terdahulu tidak bisa dipercaya sebab mempercayai Ba'alawi keturunan Rasulullah SAW? Begini Bang Adiaksa ya, tidak semua pernyataan ulama itu kita anggap benar adanya tanpa melakukan penelitian dan koreksi yang mendalam tentang pernyataan ulama tersebut. Kenapa? Karena jelas ya, kita punya kaidah ya di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab misalkan ya. Di situ kaidahnya jelas sekali. Bagaimana kaidahnya? Ya, di sini jelas tertulis ya, yang bagi ala bahisil ansab ya, alla yuqaddisan nususah. Seharusnya bagi pemerhati silsilah nasab, alla yuqaddisan nususah, hendaknya tidak menganggap benar keterangan-keterangan yang ada. Fakullu nassin ada kalamillahi wa hadithi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi. Maka setiap keterangan selain firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadisnya Rasulullah SAW, fahuwa yakhda'u litahqiqi wa tadqiqi, maka semua itu harus diteliti dan dikoreksi. Kenapa? Wa huwa mu'ridun lil khata'i was shawab, karena berpotensi salah dan benar. Artinya selain Quran dan hadis, kita tidak boleh percaya begitu saja tanpa melakukan penelitian dan koreksi. Dari mana sumbernya? Apa yang menguatkan pernyataan ini? Hujjah dalilnya dari mana? Nah, kecuali Quran sama hadis, kita harus percaya secara matannya, kan begitu. Nah, artinya tidak boleh kita itu percaya apa adanya
terhadap pernyataan-pernyataan selain daripada Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bang Adiaksa. Lain daripada itu, ulama itu bukan nabi dan rasul. Ya, ulama itu bukan nabi dan rasul, sehingga dia itu tidak memiliki sifat maksum, terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa kecil maupun besar. Ya, ulama itu tidak memiliki sifat maksum, sehingga boleh saja ulama itu salah, gitu loh. Dan kesalahan ulama ini bukan menurunkan kredibilitas keulamaannya, tapi kesalahan yang dilakukan oleh ulama ini adalah teguran dari Allah kepada kita, agar supaya kita tetap ingat bahwasanya ulama bukan rasul, bukan nabi yang tidak memiliki sifat maksum. Artinya, sekelas apapun ulama itu masih punya potensi salah dan benar, sehingga perlu dikoreksi, perlu diteliti pernyataan-pernyataannya, kan begitu. Nah, ini kalau kita bicara by data ya, sesuai dengan kaedah gitu loh. Bukan berarti kita menghukumi ulama itu tidak jujur, tidak. Karena kesalahan itu tidak semuanya berangkat dari ketidakjujuran, gitu loh. Ya, ada kesalahan itu berangkat dari sifat husnudzon, ada. Ada kesalahan itu memang berangkat dari ketidakjujuran. Ada juga kesalahan itu berangkat dari ketidaktahuan. Gitu teman-teman. Nah. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut. Oke. Baik, ada lagi yang mau mengkritisi atau mau bertanya atau mau berdiskusi atau mungkin punya narasi sendiri? Tidak ada Gus, langsung lanjut Gus. Oke, langsung ya. Ya, lanjut. Ini yang keempat. Al-Allamah An-Nasabah Abu Allama Muhammad bin Abdullah Al-Muayyadi Al-Hasani, Nasabah abad ke-11. Kami mendapat informasi mengenai beliau di kitab Tabaqat An-Nasabin karya Bakar Abu Zaid halaman 165. Pada nomor urut 398 Ibnul Muayyad. Ya, tertulis di situ Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Al-Husain Al-Ma'ruf bin Al-Muayyad. Ya, Al-Yamani Az-Zaidi. Ya. Lahu Rawdatul Tullab wa Tuhfatul Ahbab wa Bughyatul Tutlab wa Nuhbatul Ahsab li ma'rifati ilmil ansab. Dia memiliki karya kitab yang bernama Rawdatul Tullab dan Tuhfatul Ahbab dan Bughyatul Tullab, dan yang terakhir Nuhbatul Ahsab li ma'rifati ilmil ansab. Nah, dalam keterangan di atas, beliau adalah seorang Syiah Zaidiyah Yaman. Beliau ini adalah seorang tokoh yang menganut manhaj Syiah Zaidiyah di Yaman dan memiliki karya beberapa kitab nasab, di antaranya Rawdatul Tullab, Tuhfatul Ahbab, Bughyatul Tullab, Nuhbatul Ansab li ma'rifatil ansab. Beliau tidak punya karya kitab yang bernama Rawdatul Albab li ma'rifatil ansab, sebagaimana yang mereka sebutkan dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi halaman 16. Lain daripada itu, catatan kitab nasab yang bertentangan dengan catatan kitab abad sebelumnya, maka jelas tidak bisa diambil sebagai hujjah, sebab isinya menyelisihi usulnya. Sesuai dengan kaidah ilmu nasab dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 85, alla takuna mukhalifatan lil usuli. Artinya, hendaknya adanya catatan kitab nasab itu tidak bertentangan dengan usulnya, kitab-kitab nasab terdahulu. Nah, di sini teman-teman, kita menjadi lucu, ya. Ketika dahulu Habib Rizik dan para Habib-Habib yang lain, ya, itu menolak kitab Asy-Syajaratul Mubarakah hanya karena alasan yang mentahqiq itu Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang bermanhaj Syiah. Ya toh? Tapi ketika dia menulis buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, kenapa dia mengutip kitabnya orang Syiah?
Coba, itu namanya standar ganda. Gitu loh teman-teman. Nah ini fakta teman-teman. Silahkan dibaca di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Ya, silahkan dibaca itu. Nah, kemudian yang kelima, An-Nasabah Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi. Ya, kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbahkan kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi diragukan oleh muhakkiknya. Siapa muhakkiknya yang meragukan kitab ini adalah karya daripada Murtadha Az-Zabidi, yaitu Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Pada ta'liqatnya di halaman ke-47 berikut redaksinya. Nah, ini tanggapan daripada Habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad terhadap kitab Ar-Raudul Jali, di mana dia meragukan bahwasanya kitab Ar-Raudul Jali itu adalah karya tulis daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Bagaimana redaksinya? Inda kasratil khata'i fir Raudil Jali yastahilu ayyakuna masdaruhu min Murtadha Az-Zabidi. Ya, ditinjau dari banyaknya kesalahan-kesalahan di dalam kitab Ar-Raudul Jali ketika menceritakan tentang sejarahnya Ahmad bin Isa, maka kitab ini mustahil ayyakuna masdaruhu Murtadha Az-Zabidi, sumbernya dari Syekh Murtadha Az-Zabidi. Yakni laisa hadzal kitab min ta'lifi Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Maksudnya kitab ini bukanlah karya daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi, walakin min khatti Hasan Qasim. Akan tetapi kitab ini jelas ditulis oleh Hasan Qasim, bukan Murtadha Az-Zabidi. Alladzi ansabahu ila Az-Zabidi, yang kemudian dia nisbahkan kepada Murtadha Az-Zabidi. Ini yang berkata bukan saya. Yang ngomong begini orang yang mentahqiq kitab Ar-Raudul Jali. Siapa yang mentahqiq? Kalangan Ba'alawi sendiri. Siapa itu? Habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad. Lain daripada itu, ada muhakkik yang lain, yaitu Abu Bakar Ba'adzim juga punya pendapat yang sama. Ya. Jika memang benar demikian bahwa kitab-kitab tersebut adalah karya tulis Murtadha Az-Zabidi, maka tentu sudah jelas dalam pernyataan muhakkik kitab tersebut pada halaman 11 atau 13 bahwa sesungguhnya Az-Zabidi memenuhi permintaan dari sahabatnya Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus Al-Hadrami. Maka beliau menulis kitab tersebut berdasarkan informasi sepihak tanpa melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam. Sedangkan Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus sumbernya dari Ali As-Sakran. Oleh karena itu, kitab tersebut tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah, sekalipun karya tulis kitab tersebut katanya dari Az-Zabidi. Karena dua hal. Yang pertama, satu, karena terdapat kesalahan dan kerancuan di dalam sejarah perpindahannya atau hijrahnya Ahmad bin Isa. Yang kedua, karena kitab tersebut sumber informasinya tidak sahih, sebab keterangannya menyelisihi kitab-kitab ulama nasab terdahulu. Ya, sebagaimana dalam kaidah ilmu nasab dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 103, Kutubun Nasabin al-Abdal. Artinya, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan itulah kitab-kitab yang bisa dijadikan sumber rujukan di dalam menentukan sah dan tidaknya ketersambungan sebuah nasab, karena harus ada sanad periwayatan yang muttasil. Kalau sanad periwayatannya munqati, maka tidak bisa digunakan kitab itu sebagai sumber referensi gitu. Ya. Oke. Dan dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 42, ayyara khatta nasabatin mauthuqin bihi. Ya, artinya ketika kita meneliti sebuah ketersambungan nasab, hendaknya kita meneliti catatan ulama nasab yang kredibel di bidang ilmu nasab. Apalagi kitab tersebut sumbernya dari Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus yang mengambil informasi dari Ali As-Sakran, yaitu Al-Burqatul Musyiqah. Maka dalam kaidah ilmu nasab, banyaknya referensi yang diambil dari sumber yang sama tidak bisa dibuat hujjah atau dalil. Itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini.
Ada yang mau bernarasi? Ada yang mau membantah atau berargumentasi? Monggo silakan. Ya Gus, ya tanya Gus. Paling mentok referensi na ba Alawi ngako cucu na Nabi ini tahu apa kenapa Gus? Jadi kalau bicara sumber referensi yang dijadikan pedoman oleh Ba'alawi di dalam mengesahkan nasabnya itu adalah kitab Al-Burqah Al-Musiqah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran pada abad ke-9 apabila menyebutkan nama Ubaidillah. Tapi kalau berbicara Abdullah, maka sumber referensinya tidak ada lagi. Mentok di abad ke-8, yaitu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, karya daripada Syekh Bahauddin Al-Janati. Nah, kedua kitab ini bukan kitab nasab, dan isinya itu menyelisihi kitab-kitab nasab di abad-abad sebelumnya, dan sumbernya tidak jelas dari mana, gitu. Dalam mimpi Gus. Salam dari pengasinan, ya salam. Iya, karena kenapa kok dikatakan tidak jelas? Karena begini, Al-Janadi sendiri tidak menyebutkan sumber referensinya dari mana. Lain daripada itu, ketika kita komparasikan dengan kitab-kitab nasab di abad sebelumnya, tidak ada yang menceritakan Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Itu kalau bicara kitab As-Suluk. Kalau bicara kitab Al-Burqah, Al-Burqah ini pengakuannya, dia itu referensinya kitab As-Suluk. Padahal dalam kitab As-Suluk tidak menceritakan Ubaidillah dan keluarga Ba'alawi, tapi menceritakan keluarga Abil Jadid, gitu loh. Kemudian referensi yang kedua itu Talkhis Al-Iwaji. Ketika ditanya dari mana kitab Talkhis Al-Iwaji ini, kitabnya hilang. Nah, kitab yang hilang itu menjadi indikasi pemalsuan nasab, gitu loh.